Halo siswa kelas 10. Sekarang kita akan masuk dalam materi persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Pelajaran matematika wajib kelas 10 bersama saya Ibu Anastasia Ninotska. Nah, di sini kita akan belajar yang pertama tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat terbagi atas dua, pengertian persamaan kuadrat dan penyelesaian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2 dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Bentuk umum persamaan kuadrat seperti ini: AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C bilangan nyata atau real. Dan peraturannya A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Kalau A-nya 0, maka persamaan ini akan berubah menjadi persamaan linear bervariabel berpangkat 1. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penyelesaian persamaan kuadrat. Ada 3 cara. Yang pertama, memfaktorkan. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga, dengan menggunakan rumus ABC. Dalam memfaktorkan, ada yang bentuknya untuk A sama dengan 1. Jadikan AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, untuk A-nya sama dengan 1, maka rumusnya adalah X tambah R dikali X tambah S. Dengan ketentuan, kita kembali. R tambah S itu sama dengan B, lalu R kali S itu sama dengan C. Nah, sekarang tentukan pembuat 0 dari X pangkat 2 kurang 4X tambah 3 sama dengan 0. Contoh soal ini, A-nya adalah bernilai 1. Nah, kita akan cari R dan S-nya. Kalau dijumlahkan, hasilnya adalah B, negatif 4. Lalu kalau dikali hasilnya C, 3 positif. Maka dapat R-nya negatif 1, S-nya negatif 3. Jadi, X tambah negatif 1, X tambah negatif 3. Jadinya X kurang 1 kali X kurang 3 sama dengan 0. Nah, kita bisa jabarkan X kurang 1 sama dengan 0 dan X kurang 3 sama dengan 0. Atau X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Sekarang bagaimana kalau bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C ini jika A-nya itu tidak sama dengan 1? Maka rumusnya adalah, kita lihat, AX tambah R kali AX tambah S bagi A. Nah, dengan ketentuan R tambah S itu hasilnya B, lalu R kali S itu adalah hasilnya adalah perkalian dari A kali C. Kita lihat di contoh soal supaya gampang. Himpunan penyelesaian dari 2X pangkat 2 tambah X kurang 10 sama dengan 0 adalah, nah di sini R tambah S hasilnya 1, yaitu B. R kali S di sini harus hasilnya 2 kali negatif 10, jadi negatif 20. Kita cari angka berapa? Nah, dapatlah R-nya yang negatif 4, S-nya 5. Jadi 2X tambah negatif 4 kali 2X tambah 5. Jadi 2X kurang 4 kali 2X tambah 5. Bagi 2. Kan A ya, bagi A. 2X kurang 4 dan 2X tambah 5 ini kita lihat mana yang bisa dijabarkan sehingga hasil nanti bisa saling membagi dengan 2 di bawah. Ternyata yang 2X kurang 4. 2X kurang 4 ini Ibu sederhanakan dengan membagi 2. 2X bagi 2X, negatif 4 bagi 2, negatif 2. 2 sama 2 ini saling membagi, hasilnya 1. Sehingga tinggallah X kurang 2 kali 2X tambah 5.
Lalu kita jabarkan, X kurang 2 sama dengan 0, dan 2X tambah 5 sama dengan 0. X sama dengan 2, dan 2X sama dengan negatif 5. X sama dengan negatif 5 per 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5 per 2, 2. Lalu yang kita langkah ke metode berikut, yaitu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Metode ini pada dasarnya mengubah persamaan kuadrat AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 menjadi bentuk yang memuat kuadrat sempurna, yaitu X plus minus P dipangkatkan 2 sama dengan Q. Caranya dengan mengubah koefisien X pangkat 2 menjadi 1, lalu menambahkan kuadrat dari setengah koefisien X. Nah, lebih gampang kita langsung lihat ke contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari X pangkat 2 kurang 7X tambah 12 sama dengan 0 adalah. Nah, langkah pertama yang kita buat adalah memindahkan C ke ruas kanan, sehingga jadinya X pangkat 2 kurang 7X sama dengan negatif 12. Lalu, kedua ruas ditambahkan setengah koefisien X dikuadratkan. Koefisien X itu isi B, B-nya adalah negatif 7. Jadi, P pangkat 2 sama dengan B per 2 dipangkatkan 2. Sama dengan negatif 7 per 2 dipangkatkan 2. Nah, jadinya X pangkat 2 kurang 7X tambah kurang 7 per 2 dikuadratkan sama dengan negatif 12 tambah negatif 7 per 2 dikuadratkan. Nah, ketika proses di sini, kita lihat kembali. Proses X kuadrat kurang 7X tambah negatif 7 per 2 kuadrat ini bisa kita sederhanakan menjadi X kurang 7 per 2 dikuadratkan. Sama dengan proses yang tadi di sini yang sebelah kanan, negatif 12 tambah negatif 7 per 2 dikuadratkan, saya ubah ke bentuk per 4, samakan penyebut, negatif 7 pangkat 2, 49. Lalu di sininya karena samakan penyebut dengan 4 kali 12 48, jadi negatif 48 tambah 49. Hasilnya 1 per 4. Nah, menghilangkan bentuk kuadrat di ruas kiri, maka ruas kanan saya akarkan jadi akar 1 per 4, maka hasilnya 1 per 2. Nah, akar itu kan bisa plus atau min, jadi plus minus. Nah, lalu untuk mendapatkan nilai X-nya, maka negatif 7 per 2 ini kita pindah ruaskan ke kanan jadi positif 7 per 2. Maka X dapat diperoleh dari plus minus 1 per 2 tambah 7 per 2. Dimulai dari X1 jika X-nya positif, jadi 1 per 2 tambah 7 per 2 sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Lalu nilai X yang kedua, jika 1 per 2-nya negatif, jadi negatif 1 per 2 tambah 7 per 2 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Maka hasil dari X nilai dari hasil persamaan kuadrat, himpunan penyelesaiannya dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang 7X tambah 12 adalah 4 dan 3. Himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang jika A-nya tidak sama dengan 1, bagaimana bentuk cara melengkapkan kuadrat sempurna? Contohnya di sini 3X kuadrat tambah 2X kurang 16 sama dengan 0. Kembali yang C kita pindah ruaskan ke kanan, jadi negatif jadi positif. Lalu kita harus membuat koefisien X kuadrat ini jadi 1. Jadi kalau dia di 3 di sini, maka kedua ruas kita semua bagikan 3. Kalau nanti 2, berarti kedua ruas bagikan 2 semua. Ketika dibagi 3, maka jadinya X kuadrat tambah 2 per 3X sama dengan 16 per 3. Setelah itu,
Kedua ruas kita jumlahkan setengah kali B dikuadratkan. B-nya sudah dalam bentuk 2/3 ya. Jadi setengah kali 2/3 dikuadratkan sama dengan 16/3 tambah setengah kali 2/3 dikuadratkan. Maka jadinya X kuadrat tambah 2/3 X tambah 1 kali 2, 2. 2 kali 3, 6. 2/6 kuadrat. Begitu pula di ruas kanan 2/6 kuadrat. X kuadrat tambah 2/3 X tambah 2/6 kuadrat merupakan bentuk yang sama juga untuk X tambah 2/6 dikuadratkan. Nah, jika diperkecil jadinya X tambah 2/6 kuadrat. 2 pangkat 2, 4. 6 pangkat 2, 36. Samakan penyebut dengan 36, maka dapatlah akar 576/36. Supaya ruas kiri kuadratnya hilang, ruas kanan saya kuadratkan. Maka dapatlah plus minus 24/6. Maka kita cari X-nya, kan nanti dapat X-nya plus minus 24/6 kurang 2/6. Maka X1-nya 24/6 kurang 2/6 sama dengan 22/6, disederhanakan 11/3. Lalu untuk nilai X2-nya negatif 24/6 kurang 2/6, hasilnya negatif 26/6, disederhanakan negatif 13/3. Inilah himpunan penyelesaian untuk persamaan kuadrat tersebut, 11/3 dan negatif 13/3. Nah, ini yang dinamakan rumus ABC. Untuk menentukan X1, X2 adalah negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC kali 2A. 4AC ini artinya dikali 4 kali A kali C. Nah, contohnya kita lihat. Ini contohnya 3X kuadrat tambah 16X tambah 21 sama dengan 0. Sebagai A adalah 3, B-nya 16, C-nya 21. Kita substitusi X1 2, negatif 16 plus minus 16 pangkat 2 kurang 4 kali 3 kali 21. Negatif 16 plus minus 16 pangkat 2, 256. 4 kali 3 kali 21 negatif 252 per 2 kali 3 kan 2A. Jadi 2 kali 3, 6. Akar dari 256 kurang 252 hasilnya akar 4. Jadi negatif 16 plus minus akar 4/6. Akar 4 adalah 2. Maka didapat negatif 16 plus minus 2/6. Dijabarkan, nilai X1 negatif 16 tambah 2/6. Jadi negatif 14/6. Disederhanakan negatif 7/3. Lalu nilai X2 adalah negatif 16 kurang 2/6. Jadi negatif 18/6. Negatif 16/6 bisa dibagi, hasilnya adalah negatif 3. Gampang ya untuk rumus ABC. Nah, terima kasih, sekian, sampai jumpa di pertemuan berikut dalam pembahasan persamaan bentuk kuadrat. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.